Nah, berhubung pembuatan media kita masih libur, nah hari ini temanya masih masak-masak. Nah, berhubung kita masih dalam rangka Hari Raya Kurban, jadi tema berbagi resepnya yaitu tentang daging kurban juga ya. Nah, hari ini Bunda Aisla mau memasak sup tulang sapi ya. Bahan-bahannya ada yang pertama, ada tulang sapi yang sudah kita cuci bersih dan ini sudah kita kasih air juga dan siap kita rebus. Nah, ini nanti airnya juga kita buat sebagai kuah sup ya. Nah, jadi nanti ini enggak kita tiris-tiriskan karena kami lebih suka seperti ini karena kaldu sapinya lebih berasa. Nah, selanjutnya bumbu-bumbu yang akan kita haluskan ada bawang merah, ada bawang putih, kemiri, jahe. Kita pakai merica bubuk aja ya. Ini nanti kita haluskan semua bahan ini. Nah, kemudian untuk bahan yang lain ada kita pakai seledri, daun bawang, pakai daun salam 2 lembar. Kemudian ini nanti jeruk nipis mau kita taruh di tulang sapi ini ya. Kemudian ada royco, berhubung kita belum nggak ada royco sapi, jadi kita pakai royco rasa ayam. Nanti kita pakai sedikit aja. Kita pakai gula merah ya. Nah, sebelumnya kita kasih jeruk nipis dulu sebelum kita rebus ya. Kita rebus dulu ini nanti biar tulangnya cepat lunak. Ini jeruk nipisnya satu aja ya. Jadi kuahnya itu ada rasa amisnya dari dagingnya, amisnya hilang, terus kuahnya ada rasa-rasa asam gimana gitu. Nah, ini akan menumbuhkan kenikmatan sendiri bagi kami. Nah, terlebih dulu kita rebus tulang sapinya ya. Selanjutnya kita haluskan bumbu-bumbu yang akan kita haluskan. Kita menggunakan blender. Ya, kalau kita blender selalu kita kasih garam langsung. Kita pakai garam kasar. Tadi lupa nyebutin ya, kita kasih garam.
Nah, selanjutnya kita tuangkan ladaku. Merica bubuk langsung ke sini ya. Kita tuang secukupnya aja. Dan selanjutnya kita potong-potong daun bawang dan seledrinya. Kita panaskan kuali. Dan kita beri minyak makan secukupnya. Ini tulang sapi yang kita rebus ya. Serai bisa dikasih juga ya. Ini berhubung di rumah nggak ada serai, jadi kita nggak pakai serai, pakai yang ada aja. Jadi kalau bunda-bunda mau masak di rumah, nah bumbunya nggak ada, bahan-bahannya seperti serai, daun salam nggak ada di rumah, nah itu nggak masalah, yang penting bumbu halusnya itu ada. Jangan karena bahan yang seperti itu tidak ada, kita nggak jadi masak. Kita gosreng sampai harum ya bumbunya. Dan ini sudah harum. Kita masukkan gula kurang lebih 1,5 sendok makan. Setelah itu, kalau sudah kira-kira udah masak, kita matikan kompor. Kemudian kita tuang bumbu ini ke dalam rebusan tulang sapi tadi ya. Seperti ini. Nah, setelah bumbu kita masukkan, kita aduk-aduk dulu.
dagingnya sudah setengah matang. Kita nggak pakai presto-prestoan ya, kita pakai yang ada aja. Berhubung di rumah nggak ada presto, jadi nggak pakai presto-prestoan. Kalau Bunda suka ngerebus tulang sapi ini, ditiriskan dulu tulang sapinya, nggak masalah, bisa juga. Nah, ini kami suka banget yang cara seperti ini, nggak perlu ditiriskan lagi, nggak perlu diganti air, langsung kita pakai kuahnya. Yang penting tulang sapi tadi sudah dicuci bersih. Nah Bunda, ini kita diamkan dulu kurang lebih 20 menitan ya, supaya tulang sama dagingnya ini matangnya merata, dan supaya dagingnya juga cepat lunak ya. Kita diamkan kurang lebih 20 menit. Nah, ini sudah 20 menit. Daging sama tulangnya sudah mulai melupas. Daging sama tulang sudah mulai melupas nih. Kita nggak perlu presto ya, cukup kita rebusnya di agak lamain. Yang awal tadi nggak kita kasih waktu. Nah, setelah kita masukkan bumbu, baru kita diamkan selama 20 menit supaya dagingnya seperti ini bisa masak. Jadi yang nggak punya presto itu nggak usah khawatir, kita masih bisa juga masak dengan daging yang lunak seperti ini. Nggak perlu takut kalau nggak ada presto ya. Lanjut. Nah, ini tadi belum kita kasih roiko ya. Kita adanya roiko ayam. Kita kasih aja sedikit-sedikit. Nanti kalau seandainya kurang, kita tambahin. Dan ya, kita nggak pakai yang namanya bumbu penyedap seperti Ajinomoto ataupun sasah ya. Kita cuma pakai penyedapnya kaldu aja, kaldu roiko tadi. Pakai roiko tadi ya. Kalau ada roiko rasa sapi, nah itu lebih bagus. Cuma kita pakainya yang ada, jangan diambil pusing kalau ada bumbu yang nggak ada. Asalkan bumbu yang kita haluskan itu sudah lengkap, sudah nggak akan mengurangi cita rasa. Nah, ini dagingnya dulu nih. Dia udah matang dulu dagingnya. Selanjutnya kita masukkan daun seledri, lanjut daun bawang,
Dan kalau ada tomat, nah bisa juga dimasukkan tomat ya. Nah, saya tuh nggak ada di rumah tuh tomat, jadi ya pakai yang ada aja. Di rumah nggak ada stok tomat, sudah habis. Selanjutnya kita cicip, kira-kira apa yang kurang ya. Kalau kurang rasanya bisa kita tambah. Kita cicip dulu ya. Sudah mantap, hanya sedikit kurang garam. Selanjutnya kita tambahin roiko aja lagi. Kalau masak sup ini saya baru berani pakai roiko yang agak banyak sedikit ya, agak-agak banyak lah. Tapi kalau masak yang lainnya saya nggak berani pakai roiko banyak-banyak. Yang penting sudah berasa, sudah nggak usah banyak-banyak kali ngasihnya. Kecuali kalau masak sup baru saya kasih agak banyak. Sudah mau lepas dari tulangnya nih. Tak perlu presto-prestoan. Oke, sekarang kita cicip lagi. Oke, sudah mantap. Nah, keren. Rasanya udah mantap, sudah pas. Nah, sudah masak, siap kita sajikan. Kita menggunakan ganti sendok ya. Dan kita matikan kompor. Lalu kita sajikan. Sudah masak dan sudah siap disantap sup tulang sapi. Nah, kalau kalian ada serai di rumah bisa pakai serai. Nah, ini berhubung nggak ada serai, tomat juga nggak ada, jadi kita pakai yang ada aja. Jangan karena hal-hal yang seperti itu kita nggak jadi masak sup. Yang penting kuncinya bumbu yang kita haluskan itu sudah lengkap, dan ini rasanya juga mantul nih ya bun. Nah itu ya bun, resep sup
tulang sapi ala Bunda Aisla. Nah Bunda, itulah resep sup tulang sapi dari Bunda Aisla. Nah semoga bermanfaat ya buat bunda-bunda di rumah, dan boleh dicoba. Nah Bun, yang sudah melihat channel ini, jangan lupa ya Bun, klik tombol subscribe-nya, terus like and comment. Susah kali ngomong subscribe-nya. Lidahnya susah ya Bun. Ini dia Bun ya. Tidak ya Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.